Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi. Hari ini ada yang tidak berangkat. Siapa saja? Siapa? Haleluya. Haleluya. Mas satu ya? Oke, berarti hanya satu ya yang tidak berangkat. Sudah siap mempelajari materi pada pagi hari ini? Siap. Hari ini kita akan mempelajari mengenai potensi desa. Saksinya. Adakah yang di sini yang dari lahir itu tinggalnya di Kabupaten Wonosobo? Berarti mayoritas ini semuanya dari Wonosobo. Nah, tolong salah satu mendeskripsikan bagaimana desa tempat tinggal kalian. Ada yang mau mendeskripsikan? Oke, silakan. Di tempat tinggal saya yaitu Jagalan Salmerto. Tempatnya sangat asri karena di samping rumah, di depan rumah itu sawah-sawah, banyak-banyak sawah dan masih banyak lahan yang digunakan untuk pertanian. Jadi kalau di Wonosobo itu desanya masih banyak areal bersawah. Selanjutnya untuk motivasi. Ini misalnya di Wonosobo loh, apa? Ada yang tahu? Airbus Cafe, benar banget. Kita bisa menikmati pemandangan sekaligus kita bisa menikmati suasana bus seperti kafe. Jadi untuk jadi wirausahawan itu kalian juga bisa memanfaatkan potensi wisata. Bisa kita lanjutkan ya? Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran Project Based Learning, siswa dapat menganalisis potensi, pengembangan potensi desa dan pola keuangan desa dengan benar serta menumbuh kembangkan budaya literasi. Cakupan materi kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu ciri, potensi, dan pola keuangan desa. Membuat poster infografis mengenai potensi dan pola keuangan desa yang ada di Wonosobo. Kemudian saat presentasi, semua siswa menyiapkan pertanyaan. Selanjutnya penilaiannya itu ada 3. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran yaitu literasi. Kegiatan literasi di rumah mengenai potensi dan pola keuangan desa. Sudah dibaca belum? Kalau sudah berarti habis ini kita tinggal memperdalam lagi. Untuk pengertian desa, Bu Fatma minta tolong dibacakan oleh Mas Rizal. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Yang ini ditanyakan untuk pengertian desa? Tidak ada, berarti Bu Fatma yang tanya. Potensi desa itu apa saja sih? Ada yang bisa menjawab? Silakan teman-teman. Oke, silakan. Potensi desa yang saya ketahui yaitu meliputi potensi fisik dan potensi non fisik. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana cara memaksimalkan potensi desa? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Cara memaksimalkan potensi desa dengan cara mengembangkan potensi yang ada dengan peran masyarakat, lalu serta pemerintah dan mempromosikan ke media sosial. Selain dari pemerintah juga dari masyarakat. Kita lanjut lagi. Kan ketika Nepal Panjava dari tahu potensinya, ciri-ciri desanya, kemudian pola keuangan serta potensi desanya. Oke, sudah semua ya. Dari tayangan Google Earth yang sudah kalian lihat, untuk ciri-ciri desa yang ada di Nepal Panjava itu apa? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ciri-ciri yang dapat dilihat dari desa Nepal Panjava adalah kondisi alamnya masih terjaga,
Terus masyarakatnya mayoritas bekerja di sektor agraris. Kemudian sistem kekerabatnya masih erat dan fasilitas umumnya jarang ditemui. Tayangan yang ada di sini ada yang ditanyakan lagi tidak? Silakan. Apa saja potensi desa di Nepal Van Java? Potensi desa Nepal Van Java adalah yang pertama pertanian yang subur sehingga dapat ditanami berbagai macam sayuran sehingga bisa diekspor ke luar daerah. Terus potensi wisata bagus kan, bisa membuka lapangan pekerjaan seperti jualan-jualan. Pak Fani, yang dijawab oleh Mbak Fani itu potensi positif. Kalau potensi negatifnya kira-kira ada tidak? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Setelah tadi saya lihat kan berada di Igir. Nah, ada potensi negatif yang dapat timbul yaitu longsor karena berada di lereng gunung. Kemudian juga erosi karena intensitas hujannya juga tinggi, dan juga lereng gunungnya itu saya lihat kan jarang pepohonannya, ditanami sayuran-sayuran semua, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi, ini apa kira-kira? Ini Sungai Kapuas. Silakan kalian ketikkan Sungai Kapuas di Google. Oke, kalau sudah, silakan ada yang ingin bertanya. Oke, silakan Mbak Hanifah. Bagaimana pola ruang desa di sekitar Sungai Kapuas? Jadi pola keruangan di Sungai Kapuas adalah memanjang sungai, karena di Kalimantan sungai dijadikan untuk sarana transportasi. Terima kasih. Silakan beliau kelas. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Kalau belum ada, kita lanjut. Biar capek dan tadi kan sudah mengikuti pembelajaran. Kita mulai ya di sini ya. Berhitung di kelipatan 3. Banyak banget. 1, 2, Dor, 4, 5, dor, 7, Dor. 20, 21. Ya, berarti cukup. Ini tugas utama kita, proyek kita pada hari ini. Buat poster infografis dan mengerjakan laporan. Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil alih. Silakan dikerjakan ya. Agni moderator, Cindy moderator, mereka yang cari gambar, Yusuf juga cari gambar, kamu yang buat poster, aku yang tulis materi. Silakan bekerja sama ya, ini sambil Ibu Nila. Ada yang ditanyakan tidak? kali pola desanya itu Menyebar ya, benar, karena dilihat dari desa-desa di sekitar. Sudah dikirim semua belum? Sudah. Ini kelompok Ali Dokter mana? Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang potensi desa Kalibeber. Langsung saja kita akan menjelaskan potensi desa Kalibeber. Yang pertama, pola beruangan desa Kalibeber yaitu pola memencar atau pola menyebar. Kemudian kondisi tanah di desa Kalibeber, tanahnya subur dan jenis tanahnya vulkanik. Kemudian air yang digunakan bersumber dari mata air, tetapi sebagian masyarakat juga menggunakan PDAM. Kemudian untuk budaya yang ada di desa Kalibeber yaitu tradisi nguri-nguri yang dilakukan pada bulan Ruah atau Syakban, dilaksanakan dengan berziarah ke makam para aulia. Kemudian pendidikan di Kalibeber merupakan pusat pendidikan di Wonosobo. Terdapat perguruan tinggi yaitu Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK. Kemudian terdapat pondok pesantren yaitu PPTQ Al-Asyariyah.
Selain ada potensi positif, juga ada potensi negatif, yaitu di Desa Kalibeber dapat berpotensi terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Kemudian saran pengembangan atau optimalisasi potensi-potensi yang ada di Desa Kalibeber dapat dilakukan dengan meningkatkan akreditasi pondok pesantren dan universitas dengan menambah fasilitas pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua, meningkatkan UMKM melalui sosialisasi, pelatihan, atau bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, karena di wilayah Kalibeber itu banyak terdapat sumber air, dapat dikembangkan di usaha di bidang perikanan. Jelaskan bahwa potensi Desa Kalibeber itu kan punya potensi negatif tanah longsor. Nah, kenapa kok bisa terjadi tanah longsor di Desa Kalibeber itu? Mengapa bisa terjadi tanah longsor di Desa Kalibeber? Dikarenakan di Desa Kalibeber itu berada di daerah pegunungan, jadi pegunungan yang akan terjadi hujan, jadi bisa berpotensi adanya tanah longsor. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi semua sudah presentasi ya. Silakan beri applause untuk kita. Siapa yang bisa membantu membuat kesimpulan? Silakan rekan. Jadi kesimpulan materi potensi desa yaitu setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan alam serta sosial. Potensi tersebut dapat berupa potensi positif, contohnya sumber daya alam, atau negatif, contohnya bencana alam. Potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk kemajuan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 pola ruangan di desa, yaitu yang pertama ada pola mengusaha, yang kedua ada pola pemukiman memanjang. Pada pola ini pembangunan rumah penduduk menyebar dan jaraknya berjauhan. Tapi ini ada yang ditanyakan. Kalau belum, kita masuk ke evaluasi. Ya, silakan kerjakan evaluasi menggunakan kuis dengan barcode. Sudah habis selesai ya? Kita lanjut lagi. Refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Oke, alhamdulillah. Apakah materi pola keuangan desa ini susah? Susah banget. Karena pola keuangan itu masih ada yang terbalik-balik ya. Nah, kalau salah kan wajar, kita sama-sama belajar. Kemudian untuk materi pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari mengenai ciri, potensi, dan struktur keruangan pola ya. Kita sudah selesai, kita sudah di penghujung pembelajaran. Dan kita dapat bermanfaat. Amin. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Tempat duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Alhamdulillah.